tahun 2002 itu, malam itu memprotes keras bahwa jangan sampai ubah Undang-Undang 45 jadi 2002. Dan ternyata hari itu terjadi, diubah Undang-Undang 2002. Undang-Undang 2002 yang saya protes adalah hilangnya GBHN, Garis Besar Haluan Negara, sehingga kebijakannya saat ini adalah per 5 tahun tergantung pemerintahnya. Bukan kebijakan jangka panjang yang siapapun pemerintahnya ngikuti garis besar tadi. Gitu, rencana 100 tahun Indonesia menjadi negara superpower misalnya kayak gitu deh. Ini kita 5 tahun ngabisin anggaran saja. Itu perubahan pertama. Yang kedua, hilangnya fraksi TNI Polri di DPR. Bayangin, ada 2 juta sahabat kita, saudara kita, tidak punya suara. Padahal dia adalah garda terdepan pertahanan. Harusnya saya minta usul, balik lagi lah. 2-3% atau setiap satu fraksi ada 1 TNI Polri gitu ya. Mereka ngerti apa itu bela negara. Sementara anggota DPR ini dengan bayar mereka jadi ke sana, mereka tahu apa tentang bela negara. Entah bagaimana sampai sekarang protesnya ini kok cuman sedikit orang yang menyadari bahwa itu pengebosan. Yang terakhir yang saya sedikit berat adalah pemilihan langsung one man, one vote. Harusnya tidak boleh Indonesia menggunakan popular vote, one man, one vote. Amerika negara besar, negara demokrasi aja tidak pakai one man, one vote, tetapi pakai bukan popular vote, tetapi pakai electoral vote. Suaranya bukan 1, tapi 4. Begitu membayar pajaknya sekian, suaranya 7. Jadi begitu orang-orang yang membayar pajak, taat pajak, segala macam, suaranya bukan 1, bisa 17. Pembobotan itu nanti kita standarkan sehingga sewaktu ada pemilihan, orang-orang yang punya suara atau pembobotan yang nilainya tinggi tadi, salah satunya dengan bayar pajak, kalau 1 miliar tambah 10 misalnya gitu ya, ini contoh aja. Itu membuat kualitas. Jadi begitu disebut, wah dia 17 loh suaranya, wah dia 24 loh suaranya. Yang lain 1 gitu ya. Nah, orang-orang yang punya suara atau electoral vote ini bisa membelokkan. Jadi misalnya zamannya Trump, itu dia secara popular vote kalah, Hillary menang. Tapi negara waktu itu mau perang sama Tiongkok, para orang-orang yang memiliki electoral vote yang suaranya besar tadi, itu udah Trump aja deh. Kayaknya kalau Hillary lawan Tiongkok lewat nih gitu ya. Itulah kalau orang-orang yang bernalar, berpendidikan, berpengaruh, suaranya jangan 1 gitu ya.